A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ing sakartum la ajidannakum wala ing kafartum inna azabi lasadid. Nah, ini dasarnya. Ya, jadi kata Allah, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah. Tapi barang siapa yang mengingkari nikmatku, maklumat Allah, tunggu ajabku sangat berat. Bayangkan. Nah, jadi syukur yang bagaimana? Nah, yang kita pelajari kan syukur yang bagaimana. Nah, sebelum kita masuk kepada syukur nikmat ini, kita sedikit kisah tentang penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam itu, ya, kita kemarin dah kita kupas ya. Kita ambil sedikit aja lah. Setelah beratus-ratus tahun, ya, dibentuk karena hanya satu tanah tadi, tidak dilibatkan tanah yang lain, tidak bermacam tanah, 7 tanah macam tadi, itu hanya satu, maka dibentuk rusak, dibentuk rusak. Ketika dicampur 7 macam tanah tadi, barulah utuh. Tapi itu pun dah ratusan tahun dalam kitab itu. Nah, setelah utuh dah sempurna kejadiannya, ya telinganya dah ada, mata dah ada, mulut dah ada, macam kita lah, ditunggu ya dah. Tapi belum bisa mengucapkan apa pun, belum bisa. Masih mulut tertutup, mata masih belum terbuka, telinga belum bisa mendengar, tangan belum bergerak masih. Buruk jasad, tok-tok kata orang kampung. Ketika didatangkan malaikat membawa tiupan ruh tadi itu, barulah mulai sampai ke mata bergerak. Nah, sampai ke hidung dah mulai. Tapi ucapan yang pertama sekali adalah kalimat alhamdulillah. Ini jadi sangat besar ini fadilah dan keutamaan. Makanya untuk di makam malhamah ini, kedudukan seorang hamba ini setelah dia taubat, setelah dia beramal ibadah dengan tidak ketergantungan kepada amal iyahnya, baru masuk ke kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Cuman alhamdulillah yang bagaimana? Ya. Pertama, untuk kita tahu bahawa alhamdulillah ini suatu kalimat yang memang diciptakan oleh Allah untuk ukuran seorang hamba, ya, atas nikmat yang Allah berikan yang begitu besar, ya, maka kita wajib itu mengucapkan alhamdulillah itu. Karena tanpa adanya ruh yang Allah titipkan pada kita, ya seperti Adam tadi lah, dicokol ya gitu. Nah, jadi ruh itu nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri. Nah, dengan alhamdulillah. Cuma alhamdulillah naikkan sedikit kualitasnya. Yang bagaimana? Nah, pertama kita dah tahu tadi tentang nikmat Allah yang ada dalam diri kita yang terbesar adalah ruh. Tentu kalau syukur hati itu harus kita benarkan dulu. Benarkan. Karena amaliyah hati setelah ikhlas itu jujur. Jujur dalam arti pembenaran. Tidak ada duanya lagi. Yang datangkan nikmat itu tidak ada lagi. Yang datangkan kekuatan, yang datangkan kehebatan, itu hanya semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, udah tahu, udah benar betul, tidak ada lagi ragunya. Nah, barulah kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, syukur hati yang dikatakan oleh ulama itu, yaitu mensyukuri dengan hati itu maksudnya membenarkan bahwa tidak ada lagi yang didatangkan nikmat itu semata-mata memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun, apa kita ada nikmat yang paling besar roh nih. Air ini yang dari gunung dari mana nih sampai dengan kita nih, harus kita yakin betul memang Allah titipkan memang buat kita. Yaitu yang wajib kita untuk syukuri dengan benarkan, benar ya Allah. Mun bahasa trennya itu syukur hati itu ya terima kasih. Mun bahasa tren sekarang itu kan terima kasih guys, ataupun makasih banyak. Tapi kepada Allah dalam hati itu, yang rasanya kita itu rasa betul-betul tadi itu bahwa nikmat sekecil apapun, ya,
memang Allah yang menciptakannya, yang mendatangkannya kepada kita. Karena nikmat Allah ini kan ada yang azalinya, ada yang kemudian yang didatangkan baru. Tentang kita berbaju ini nikmat datang dudi. Ya, emangnya. Nah, bini cantik itu datang dudi. Nah, laki cantik apa? Kan cantik apa dah? Ganteng. Nah, itu datang dudi nikmat itu. Tapi ada nikmat yang terdahulu, yang azali dari dulu. Yaitu nikmat itulah kehidupan yang diberinya ruh tadi itu. Sehingga kita bisa ma'rifatullah, bisa tauhid kepada Allah, bisa beramal kita ini. Nah, ini nikmat yang terbesar. Nah, untuk itu dalam kehidupan sehari-hari ini kita latihlah. Karena kita tidak terpisah dengan nikmat Allah, kita benarkanlah bahwa hanya satu-satunya yang memberi nikmat itu hanya Allah SWT. Jadi pantaslah baru kita mengucapkan Alhamdulillah. Itu baru rasa bergetar. Tapi kalau hanya kita Alhamdulillah, 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 itu tidak membekas. Tiung pun bisa seperti itu. Jadi kalau kualitas orang beriman ya untuk syukurnya, dia harus meyakini dulu bahwa nikmat itu memang tidak ada duanya. Tidak ada lagi. Kecuali hanya dari Allah itulah. Nah, baru dia Alhamdulillah. Baru rasa meresap. Nah itu. Nah, barulah. Apakah itu nikmat apa? Kalau nikmat dalam diri kita, nah, seperti napas, kita gunakan napas kita untuk berzikir. Kalau lidah kita untuk ngomong yang betul-betul. Kalau mata kita gunakan untuk melihat yang betul. Dalam bahasa tasawuf, yaitu kita ikutkan kepada aturan yang Allah sukai aja, yang Allah ridhoi aja. Nah, karena berurusan dengan kritik hawa nafsu. Kalau suruhnya mandang yang ndak-ndak, gitu. Boleh dipandang. Kalau untuk pelajaran, cuma jangan keterusan. Harus ingat dengan Allah SWT. Nah, ya. Jadi itulah syukur, ya. Nah, ketika syukur dalam nikmat lain lagi nanti yang berupa Allah datangkan rezeki banyak seandainya. Itu nikmat yang didatangkan. Ketika syukurnya hati, kita benarkan itu nikmat dari Allah. Nah, kita cakap alhamdulillah. Tapi kalau titipan Allah, kita bagi-bagikanlah lagi. Kan begitu. Itu namanya syukur. Ya. Jadi kebanyakan ini hanya syukur di mulut. Tapi kalau sudah belajar sekarang, hadirkan betul hati-hati bahwa kita ini memang tergantung kepada Allah. Kalau kita anggap ada kebaikan Allah dengan kita, itu termasuk syukur. Dah syukur hati dah itu. Karena kuncinya itu rahmat Allah yang terbesar itulah. Kita ingat kepada kebaikan Allah SWT. Dapat hidup, dapat melihat, dapat mendengar, dapat berjalan. Itu semuanya dengan rahmat kurnia Allah. Pantas kita untuk mensyukuri. Nah, cuman syukuri tingkatkan. Bukan hanya sebatas di lidah, tapi yakinkan dengan hati. Benarkan bahwa tidak ada yang lain yang memberikan nikmat itu hanya Allah SWT. Termasuk kita dapat istri cantik, dapat suami ganteng, bahkan dalam melaksanakan hubungan di antara suami istri harus ingat kepada karunia Allah. Yaitu benarkan. Nah, itu tanda orang syukur. Meskipun kita belum sempat mengucapkannya alhamdulillah, ketika kita dah membenarkan, itulah syukur batin namanya. Udah ada nilainya di sisi Allah SWT. Walaupun belum kita sempat mengucapkan alhamdulillah, tapi kita dah tahu, bahwa kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita dah membenarkan bahwa itulah nikmat daripada Allah SWT. Udah syukur batin namanya itu. Syukur yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Nah, ini kalau dah alhamdulillah itu, kodok pun dah bisa dengarnya. Ya kan? Cacing mungkin dah bisa dengarnya, burung pun dah bisa dengarnya kan? Tapi kalau yang membenarkan dalam hati itu kebaikan Allah ada pada kita, ada kepada makanan, ada pada minuman, itu kan masalah kita dengan Allah. Ini yang harus kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, hendaklah kita ingat betul bahwa itu nikmat daripada Allah untuk kita. Demikian ya yang dapat kita sampaikan untuk sisi yang pertama. Mudah-mudahan ya, bisa diamalkan ya, walaupun sedikit. Ini kita ulang-ulang ya, karena
amaliyah ini namanya dalam kehidupan sehari-hari bisa diamalkan. Karena kadang-kadang tadi itulah karena kita berperang dengan hawa nafsu, kebanyakan kita ikuti nafsu kita yang tidak disukai oleh Allah. Tapi karena ada ilmu, ada pengetahuan, insya Allah kita bisa untuk memerangi yang namanya hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pemahaman kepada kita semua sehingga kita paham dan bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat malam hari ini, dan mudah-mudahan kita ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT di yaumil qiyamah kala nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, untuk sesi yang kedua yaitu kita zikiran apa malam ini, Bang? Oh, zikir